Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Mawati. Saya dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi salah satu tokoh pembaharuan Islam yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Abad ke-19 adalah awal periode modern bagi umat Islam, di mana mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa bangsa Barat mengalami kemajuan peradaban yang luar biasa. Keadaan ini kemudian mendorong para pemuka agama Islam untuk meningkatkan mutu dan kekuatan sesuai dengan perkembangan baru supaya dapat meraih kembali kejayaannya. Salah satu sosok penting dalam pembaruan Islam adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pembaharu dari negara Afghanistan yang memiliki pemikiran unik dalam menanggapi dominasi Barat terhadap Islam. Ia juga menyerukan ide pembentukan Pan-Islamisme yang bertujuan mempersatukan dunia Islam, memperbaiki kondisi politik dan sosial, serta menyebarkan pemahaman agama yang benar di kalangan generasi muda. Nama asli Jamaluddin Al-Afghani adalah Sayyid Muhammad bin Safdar Al-Husain. Ia adalah putra dari Sayyid Safdar yang lahir pada 1838 dan wafat pada 1897. Jamaluddin Al-Afghani masih keturunan Rasulullah SAW melalui Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tanah kelahiran Jamaluddin Al-Afghani adalah Asadabad, Afghanistan. Tetapi sebagian peneliti sejarah meyakini bahwa ia lahir di Asadabad, yaitu di Iran. Terlepas dari perbedaan asal-usulnya, yang pasti ia memegang peranan penting dalam gerakan politik Islam modern. Ia dikenal luas di dunia Islam Sunni dan Syiah serta memiliki pengaruh yang besar karena perhatiannya terhadap kolonialisme bangsa-bangsa Barat dan absolutisme penguasa-penguasa Muslim. Sejak kecil, Jamaluddin telah menekuni berbagai cabang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, tasawuf, dan filsafat Islam, serta belajar bahasa Arab dan juga Persia. Ketika remaja, ia mulai belajar ilmu filsafat dan ilmu eksakta menurut sistem pelajaran Eropa modern dari tokoh-tokoh ulama seperti Syekh Murtada Ansori, Mullah Husain Al-Hamadi, Sayyid Ahmad Tahirani, dan Sayyid Habubi. Kemudian ketika beranjak 18 tahun, ia mulai bertolak ke India, lalu ke Mekah, dan kembali ke Afghanistan. Pada masa pemerintahan Muhammad Azham Khan, Jamaluddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena campur tangan Inggris dalam urusan politik di Afghanistan. Jamaluddin memilih bertolak kembali ke India dan Mekah pada tahun 1869 demi menghindari pengaruh buruk yang mungkin menimpanya. Perjalanannya ke Mekah untuk kedua kalinya ini menjadi awal dari keterlibatannya dalam kegiatan politik Islam internasional. Setelah pergi ke Mekah untuk kedua kalinya, Jamaluddin mulai mencurahkan perhatian dan pemikirannya pada pembebasan dunia Islam dari penjajahan Barat. Ia sering memikirkan dua masalah yang dianggap sangat vital, yaitu mundurnya umat Islam dan penetrasi Barat ke tubuh umat Islam. Jamaluddin kemudian mengembara dari satu negeri ke negeri lainnya untuk mengingatkan para Muslim supaya bangkit dan bersatu melawan imperialisme bangsa-bangsa Barat. Selain itu, Jamaluddin bahkan pergi ke jantung negeri Barat seperti Paris dan Amerika untuk melihat langsung sistem nilai kehidupan mereka. Dari pengembaraannya yang luas, wawasannya pun bertambah, sehingga ia bisa menyimpulkan penyakit kronis yang menggerogoti umat Islam, diantaranya yaitu yang pertama, absolutisme dan despotisme penguasa Muslim. Yang kedua, sikap keras kepala dan keterbelakangan umat Islam dalam sains dan peradaban. Kemudian yang ketiga, menyebarkan pemikiran korup dan merusak cara berpikir seperti takhayul, bid'ah, dan khurafat. Kemudian yang terakhir, kolonialisme dan imperialisme Barat. Untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut, Jamaluddin mempunyai beberapa ide pembaharuan. Di antaranya, yang pertama, menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi. Pengalamannya melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam, Jamaluddin melihat kenyataan bahwa Islam didominasi oleh pemerintahan yang otokrasi dan absolut. Para penguasa dunia Islam menjalankan kekuasaannya sebagaimana kehendak mereka tanpa terikat pada konstitusi. Untuk membangun pemerintah yang bersih, maka rakyat harus mengadakan revolusi guna menentang kesewenang-wenangan penguasa mereka. Yang kedua, memperbaiki akidah umat Islam. Jamaluddin berusaha memperbaiki akidah umat Islam yang telah terkontaminasi dengan mengembalikan
mereka ke sistem kepercayaan yaitu akidah Islam yang benar. Menurutnya, penyimpangan dari akidah Islam membuat umat tidak mampu menjadi manusia yang terhormat. Untuk mencapai pembaharuan ini, umat Islam harus dibersihkan dari kepercayaan tahayul. Rukun iman harus menjadi pandangan hidup, memerangi hawa nafsu jahat dan menegakkan disiplin. Kemudian yang terakhir, ada pan-Islamisme. Yang dimaksud pan-Islamisme yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani adalah sebuah gerakan untuk menyatukan umat muslim dan membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan untuk melawan kekuatan asing, yaitu bangsa barat. Menurutnya, sumber kelemahan dunia Islam adalah lemahnya solidaritas. Apabila umat Islam mau bersatu dan menghadapinya, bangsa barat tidak lebih kuat dari mereka. Di dalam wadah pan-Islamisme, tidak berarti bahwa negara-negara Islam harus melebur ke dalam satu pemerintahan tunggal seperti khalifah. Pan-Islamisme lebih berbentuk solidaritas seluruh dunia Islam untuk merasakan senasib sepenanggungan melawan penjajah. Dari aktivitas dan gagasannya, Jamaluddin dapat dikatakan sebagai orang pertama dalam era modern Islam yang menyadari bahaya penetrasi barat dan perpecahan dunia Islam. Sekian penjelasan singkat mengenai biografi dari tokoh pembaharu Islam yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.